Hello. Assalamualaikum. Meet again with me. As usual, I'm going to explain to you about English lesson. And today I'm going to tell you about stating capability and willingness. Let's check this out. Stating capability adalah menyatakan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kata yang digunakan adalah can, could, be able to, yang artinya bisa, dapat, atau mampu. Jadi can, could, or be able to itu memiliki arti yang sama ya, yang artinya bisa, dapat, atau mampu. And stating willingness adalah menyatakan kesediaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kata yang digunakan adalah will or would, yang artinya akan atau mau. Artinya maka sama ya. Let's see. Can and will is used for simple present form. Jadi, kata can dan will itu digunakan untuk kalimat bentuk simple present atau masa sekarang. And could and would is used for simple past form or polite expression. Jadi, kata could dan would digunakan untuk kalimat bentuk lampau atau masa lalu. Atau juga mereka digunakan untuk ungkapan yang sopan atau kalimat yang sopan. And be able to can used for both simple present or simple past. Nah, untuk be able to bisa digunakan untuk kalimat dengan bentuk masa sekarang atau lampau. Oke? Untuk lebih memahaminya lagi, kita cek selanjutnya ya. Okay, let's see how to make a sentences of stating capability or willingness in positive forms. Kita lihat ya bagaimana cara membuat kalimat tentang pernyataan kesanggupan atau kemauan atau kesediaan dalam bentuk positif. Kita lihat. The first one, we need subject. Pertama, kita membutuhkan subjeknya. There are I, you, she, he, it, we, they. Ya, ini gunakanlah subjeknya salah satu. And then plus can, would, or be able to untuk stating capability. And will or would itu untuk stating willingness ya. Jadi kalian pilih untuk mau bikin kalimat yang mana, apakah kesanggupan atau kemauan. Next, and then plus verb one ya, selalu diikuti kalau mereka itu selalu diikuti verb 1. Verb itu apa sih? Verb itu kata kerja ya, kata kerja bentuk ke 1. For example, we can finish our homework now. Nah, lihat di sini ada subjek itu we, and then plus can, and then plus verb one. Nah, ini finish ini dia sebagai verb ke-1 atau kata kerja ke-1. Di sini artinya kita dapat menyelesaikan PR kita sekarang. Nah, itu kan artinya dia membuat pernyataan tentang kesanggupan dia gitu, kemampuan dia. Kami dapat. Nah, itu dia bisa gitu ya. Itu stating capability. Okay. This is the example of stating willingness. They will get up early and go to swim at 6. Nah, they is a subject plus will plus get up ini verb one ya. Mereka akan bangun lebih pagi dan pergi berenang jam 6. Nah, itu jadi mereka menyatakan sebuah pernyataan ini ya, sebuah pernyataan tentang kemauan ya, kemauan seseorang. Nah, di sini gunakanlah will ya. Another example, I could run fast before I injured my ankle. Nah,
this is a stating capability ya, menyatakan sebuah kemampuan seseorang. Nah, but di sini dia menggunakan could. Nah, tadi sudah disebutkan ya, could itu digunakan untuk masa lampau atau simple past. Nah, kenapa ini disebutnya simple past? Because there are verb to. Nah, di sini ada kata injured. Di sini dalam bentuk kata kerja kedua ya. Jadi ini bentuknya simple past. Yang artinya saya dapat berlari cepat sebelum saya cedera kaki gitu. Ini kurang lebih artinya seperti itu ya. Jadi dulu dia bisa berlari cepat, tapi sekarang dia udah nggak bisa karena kakinya sudah pergelangan kakinya itu sudah cedera gitu. Jadi dia ini stating capability about simple past. Jadi yang masa lalu dia ya. Okay, another example of stating willingness. Di sini ada contoh lain dari pernyataan kemauan atau kesediaan seorang. I would study harder to get scholarship. Nah, saya akan belajar lebih giat untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi ini adalah another example of stating willingness. Okay? Let's see in negative forms ya, kita lihat dalam bentuk negatifnya seperti apa. Kalau tadi dalam bentuk positifnya dia bilang saya bisa atau saya akan, saya mampu. Nah, kalau untuk negative forms itu kebalikannya. But untuk formulasinya ini gak terlalu jauh berbeda ya, cuma ada penambahan sedikit. Oke, untuk subjeknya itu tetap di awal, yang pertama subjek plus. Nah, kita lihat di sini the differences is cannot. Nah, ini ada pertambahan not di sini. Kalau tadi can saja atau could saja, be able to saja, di sini ada pertambahan not or couldn't atau could not, and then not be able to. Nah, ini untuk stating capability yang negative formsnya. And this is stating willingness in negative form. Ini bentuk stating willingness, dalam bentuk negatifnya, yaitu tambahin not, will not, would not, and then plus verb 1 ya, tetap verb 1 selalu diikuti verb ke-1. Nah, and this is the example. Sorry, I am not be able to come to your birthday party. Nah, maaf, saya tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu. Nah, jadi kalau ini kan dia menyatakan ketidaksanggupan. Dia tidak bisa, tidak mampu untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Jadi kebalikan yang tadi ya. Okay, he will not stop crying before his mom buys him a candy. Nah, dia tidak akan berhenti menangis sebelum ibunya membelikannya permen. Nah, jadi ini kalau tadi dia akan, kalau yang positive form, kalau negative forms itu dia tidak akan atau tidak mau ya berhenti menangis. Nah, itu kan berarti kebalikan yang tadi ya. And another example, she can't eat spicy food. Nah, ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang. She can't, dia tidak bisa makan makanan pedas. Another example, my father would not buy me an iPhone 7 because it was expensive. Nah, this is another example of simple past. Ini contoh lain dari bentuk simple past ya, masa lampau. Ini ceritanya yang dulu. Ayah saya tidak akan membelikan saya sebuah iPhone 7 karena itu sangat mahal dulu gitu. Ini artinya bentuknya bentuk lampau ya.
And this is the last one, interrogative forms. Ini dalam bentuk kata tanya ya. Itu caranya sedikit berbeda karena yang pertama itu yang di awal adalah can, could, or be able to-nya dulu ya di sini. And then will or would-nya dulu ya yang di depan, baru diikuti subjeknya. Jadi subjeknya di tengah ya. And then the last one is followed by selalu tetap ya verb one ya, selalu diikuti terakhir, dan jangan lupa ini tanda tanyanya karena ini sebuah pertanyaan. For example, could you help me to fill this form? Nah, jadi yang pertama adalah could-nya dulu di sini, could plus subject plus verb one. Could you help me to fill this form? Bisakah kamu menolong saya untuk mengisi formulir ini? Nah, jadi menanyakan kesanggupan seseorang gitu. And then ini menanyakan kemauan seseorang. Will you go to Rina's house tomorrow? Nah, akankah kamu pergi ke rumah Rina besok? Nah, kalau yang ini bisakah kamu, kalau ini maukah kamu atau akankah kamu ya, itu ya bedanya ya. Another example, can she speak English? Nah, bisakah dia berbicara bahasa Inggris? Nah, bisakah dia atau mampukah dia? Dapatkah dia? Itu searching capability ya, menanyakan tentang kemampuan seorang. Would you please help me to bring these books? Nah, ini menanyakan kemauan seseorang ya. Would you, maukah kamu menolong saya untuk membawa buku-buku ini? Nah, itu ya. Jadi tadi ada yang positive form, negative forms, and then integrative forms ini ya yang terakhir ya. Oke, it's all clear ya untuk sampai sini. Oke, last ada contoh dialog ya. Kita lihat, this is a conversation between Ratna and Gavin. Gavin, what will you perform for school music festival next month? I still have no idea. How about we make a duet? What instrument can you play? Duet? I can play guitar. Perfect. Let's make an acoustic performance. I can sing and you can play the guitar. What do you think? That's a good idea. When we will start practice? Tomorrow. Okay, see you tomorrow. Nah, itu ya, itu contohnya. Kita lihat di sini kan, ini Ratna yang pertama dia menanyakan, ini menanyakan searching willingness-nya, kemauan dia ya. What will you perform for school music festival next month? Jadi dia nanya, Gavin, apa yang akan kamu tunjukkan atau akan tampilkan pada festival musik sekolah bulan depan? Nah, Gavin bilang dia masih belum tahu nih gitu, belum punya ide. Dan Ratna memberikan suggest ya, memberikan ide gimana nih kalau kita bikin duet aja gitu. Nah, what instrument can you play? Nah, dia menanyakan capability dari si Gavin tersebut. Instrumen apa yang bisa kamu mainkan katanya. And then Gavin said, I can play guitar. Nah, dia menyatakan sebuah kemampuan dia. Saya dapat bermain gitar. Nah, baru Ratna senang nih, oh sempurna nih, ayo kita buat pertunjukan akustik saja nih gitu. I can sing, tuh kata Ratna, dia bilang saya bisa atau saya mampu bernyanyi. And you can play the guitar. Nah, kamu bisa bermain gitar. Nah, gimana menurut kamu? Oh, itu ide yang bagus. And then when will we start practice? Kapan nih kita akan mulai latihannya? Besok. Oke, see you tomorrow. Nah, gitu ya. Oke. That's all for my explanation ya.
Thank you for watching. I hope you understand my explanation and see you next time ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.